Ya, teman-teman semua, dari video kali ini kita akan belajar bareng tentang ini ya, time value of money. Ini singkatnya seperti ini, teman-teman. Jadi, uang per hari ini itu tuh sebenarnya lebih berharga daripada uang tahun depan atau bahkan ya bulan depan, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat duit yang beredar aja, misalnya nih, mau itu rupiah, yen, won, US dollar, semuanya itu uangnya itu akan selalu nambah gitu, teman-teman. Jadi ketika uangnya nambah, supply-nya nambah, kemampuan untuk membeli sesuatu itu semakin lemah gitu. Ini gue kasih contoh ilustrasi dulu ya sebelum gue terjun ke TradingView ya. Teman-teman bisa sambil install dulu TradingView namanya. Tulisannya seperti ini, TradingView. Jadi teman-teman tuh bisa mengamati semua jenis instrumen keuangan tuh di sini, teman-teman. Bisa kalian install dulu. Ini di MacBook bisa, di Windows juga bisa. Jadi seperti ini, misalnya ibu kalian tuh lagi nawarin duit 5 juta ke kalian masing-masing ya, ke kalian dan kakak kalian. Nah, kalian itu berdua berniat untuk beli HP itu sekitar 5 jutaan, 5 atau 5 juta di tahun depan. Nah, kakak kalian itu memutuskan untuk disimpan aja di bank gitu, tapi nggak dibeliin something gitu. Tapi kalian itu menyimpannya di deposito, jadi kalian membeli deposito. Misalnya deposito FR gitu ya, returnnya misalnya 7% gitu, returnnya 7%. Nah, ketika udah setahun kemudian, ini 7% yield ya, atau per tahun ya, per year. Ketika udah setahun, kakak kalian tuh duitnya masih 5 juta, atau mungkin ya 5 sekian jutaan lah, atau tapi duit kalian udah 5,3 juta gitu. Nah, ketika mau membeli HP yang tadi harganya 5 juta, duit kalian itu yang 5 juta bisa kepake dan 350.000 kalian bisa save lagi gitu. Sedangkan kakak kalian benar-benar habis, duitnya itu benar-benar habis. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kalian duit ini kalian conversion ya, kalian convert, ini kan dulu duitnya awalnya cash ya. Ini awalnya cash, ini awalnya cash. Nah, cashnya ini tetap menjadi cash dan disimpan di bank biasa. Sedangkan kalian ini duitnya awalnya cash, kalian beliin deposito gitu. Itu bisa juga kalian beliin deposito. Jadi kalau mau deposito di Bibit, ini gue sebutin semua merek aja ya, karena gue nggak dibayar juga. Mau di Bibit, mau di bank digital kayak Bank Jago atau Cbank dan lain-lain tuh, itu sebenarnya kan dia dibeliin ke deposito FR kan, deposito FR ke depositonya mereka sendiri gitu, sehingga bisa ngasih return gitu, sehingga ketika udah setahun duitnya jadi segini gitu. Dan bahkan ya teman-teman ya, kalau misalnya nih HP kalian tuh yang kalian target tuh 5 juta, ternyata tahun depan jadi 5,3 juta. Nah, kalian tuh tetap bisa membeli, sedangkan kakak kalian itu udah nggak bisa membeli. Seperti itu. Jadi ini tuh harus diputar lagi ya. Kalau misalnya duit kalian tetap cash 5 juta, setahun ke depan masih cash 5 juta tetap, belum di-convert ke apapun yang bisa ngasih kalian return, itu kalian akan nggak bisa membeli barang yang semakin mahal. Sebenarnya barangnya itu nggak makin mahal, teman-teman. Ini benar-benar ini ya, barangnya nggak makin mahal, tapi barangnya fiat yang makin lemah. Nah, kenapa kok fiatnya makin lemah, teman-teman? Makanya gue tadi kan suruh teman-teman buat ini ya, menginstal TradingView. Jadi TradingView ini kan kalian bisa cari di sini, namanya ini ya, kalian cari yang all aja ya, money M2 money supply. Nah, di sini ada banyak, ada USD, ada Cina juga, Jepang, semuanya ada. Nah, kita kasih cari yang Indo seperti ini. Nah, ini udah gua buka di sini. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini kan bentuknya grafik ya, grafiknya naik lurus. Kalian cari aja misalnya dari per 3 bulan aja. Per 3 bulan ini kenaikannya seperti ini, teman-teman. Ini time frame ya, ini namanya time frame. Jadi ketika kalian pilih yang 3 bulan tuh lebih kecil lagi candlenya, kalau pakai candle ya, itu selalu naik, teman-teman. Ini dari tahun 2008, 2000 ini gitu. Ini selalu naik terus. Nah, ini kenaikannya signifikan ketika tahun 98 ya. Ini menggila sih, ini benar-benar gila banget. Nah, ini adalah jumlah duit yang beredar, jumlah misalnya rupiah yang beredar gitu. Misalnya nih, misalnya gua kasih contoh di sini tuh 8.400 triliun ya, itu di tahun Juli 2023 nih, Juli 2023, dan sekarang itu nilainya 9.600 triliun gitu. Jadi gua kasih contoh aja ya.
Ini dulu tuh gua pertama kali di Jakarta ya. Gua potong rambut di sini 2023 itu 35.000. Ini bener-bener di orang yang sama, tempat yang sama, bahkan alatnya itu juga sama gitu. Tempatnya juga sama persis, orangnya juga sama persis, orang Bandung tuh yang motokin gua. Bandung. Nah, kemarin berapa nih? Agustus 2025 itu potong rambut 55.000 cuy. Kenaikannya hampir 50% ya. 35.000 ke 55.000 itu hampir 50% gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan ya di 2023 sendiri kan pakai yang penggaris ini measure, ini kenaikan duit fiat kita itu sekitar bisa kita lihat 13% gitu, yang awalnya 8.000 triliun jadi 9.600 triliun itu 13%. Kalau misalnya kalian tarik lebih jauh ya, katanya kan kita COVID 2020 ya, kita COVID 2020 kurang lebih sekitar Januari lah ya misalnya, Januari 2020 nih, ini sampai per hari ini aja itu 46% kenaikan duitnya beredar tuh semakin banyak. Dulu itu kurang lebih sekitar berapa ya ini ya, coba ku kasih ini dulu ya, price note misalnya di sini itu 6.400 triliun, sekarang udah 9.600 triliun ya, duit rupiah atau fiat kita yang beredar ya. Jadi kemampuan untuk membeli duit kita itu semakin melemah. Ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman, karena biar kalian bisa nge-save duit kalian, ini kan kekayaan kalian sendiri ya, harus kalian save, harus kalian pertahankan sebaik mungkin gitu. Makanya kalau gue sendiri, gue akan convert itu ke beberapa hal yang lain, ke instrumen keuangan yang lain. Misalnya kalian mau yang kayak tadi di obligasi atau deposito, atau ini obligasi obligasi FR ini obligasi FR, kok deposito FR mana ada. Obligasi FR atau deposito bank ya, deposito bank digital itu juga bisa, misalnya 3-6%, 3-8%. Gua kemarin nemu yang 8% tuh. 3-8% ini menarik buat dicoba bank digital gitu. Tapi hati-hati ya. Jangan terlalu berat di satu bank digital aja, takutnya nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa bahaya gitu. Nah, dan salah satu yang gue suka itu adalah Bitcoin ini, karena udah terpampang di sini, gue kasih tahu aja Bitcoin. Jadi gua itu dulu masuk Bitcoin itu udah dari sekitar kurang lebih ini ya 2023 akhiran, jadi masih kurang lebih sekitar 35 ribuan ini Bitcoin, kurang lebih di mana ya, gua kasih ini ya per bulan aja nggak apa-apa. Jadi yang namanya Bitcoin kan juga salah satu source of value ya, jadi ketika dia bisa mempertahankan, jadi dia mempertahankan duit kita teman-teman, biar duit kita tuh tetap value-nya itu sama gitu. Jumlahnya akan bertambah tapi value-nya itu sama, jadi kayak mempertahankan duit kekayaan kita sebenarnya gitu. Bukan nominalnya sama tapi kemampuan belinya itu jadi kemampuan belinya sama, bahkan lebih kuat gitu. Nah, gua itu dulu sekitar di sini teman-teman ya, Oktober 2023 gua masuk, misalnya gua masuk 10 juta itu, ketika sekarang harganya sekitar 118.000 itu kenaikannya udah 263%. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung aja ya, 10 juta ditambah 263% sama dengan itu udah 36 juta gitu. Duit gua udah jadi 36 juta. Jadi 10 juta modal plus 26 juta 300 itu adalah keuntungan gua, yang mana jadi kekayaan gua itu tetap stay di situ gitu, atau bahkan bertambah ya kekayaannya kalau misalnya kalian punya conviction tinggi. Jadi misalnya di sini tuh gua misalnya nambah 10 juta, terus di sini gua nambah 10 juta lagi. Jadi average-nya ketika naik itu semakin bagus. Jadi yang 10 juta juga naik, di sini 10 juta juga naik. Jadi gua tuh kalau gua sendiri gua nabungnya di Bitcoin. Gua nggak menyarankan teman-teman buat beli Bitcoin, tapi gua sendiri karena gua punya conviction di sini, gua beli di sini gitu. Kalau misalnya kalian beli lebih dalam nih di sini ya, misalnya di 2022 Desember ini kenaikannya malah lebih gila lagi teman-teman. Jadi kalian naruh duit 10 juta di sini misalnya, ini kita hitung-hitungan aja. 10 juta ditambah mana tambah 617%.
itu duit kalian udah 71 juta gitu kalau kalian beli di benar-benar ini ya di 2022 kemarin gitu. Jadi kemungkinannya itu lebih besar. Tapi back again, ini namanya preferensi pembelian ya. Gua pengen tetap kekayaan gua sama gitu, bukan yang kayak gua di sini masih 10 juta, terus gua di sini 10 juta gitu. Itu kan rugi banget ya. Kayak misalnya kemarin yang gua kasih tahu di ini, misalnya gua di sini ya. Gua di sini di 2023 tadi kan gua bilang bahwa gua bilang bahwa di sini gua ini 35.000 kan, potong rambut 35.000, sedangkan gue di sini potong rambut 55.000. Nah kalau misalnya duit gue tetap sama 10 juta, gue itu rugi teman-teman. Ini berarti lebih rugi 20.000 gitu. Tapi kalau duit gue nambah dari 10 juta ke 30 juta tadi, kemampuan gue buat beli 55 juta itu 55.000 itu lebih kuat gitu, lebih strong duit gue gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau di sini kalian jadi merugi, tetap 10 juta tetap merugi, tapi kalau duit kalian grow dan ini juga grow, jadi balapan lah istilahnya, itu masih oke gitu. Tapi sebenarnya jujur gue nggak suka sih sebenarnya ini ya ini personal opinion aja ya. Bahkan M2-nya US aja ini juga selalu berkembang terus teman-teman nih. Apalagi di 2020 kemarin ya, ini lonjakannya mengerikan teman-teman. Dari setahun aja, selama setahun 2020 ya, ini 2020 sampai di sini itu kenaikannya 24% duit yang berkembang. Jadi ini harus hati-hati teman-teman ya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini kalian harus menjaga duit kalian sendiri, karena kalau misalnya ini kata kuncinya di sini time ya. Ketika kalian punya duit, value kalian di waktu dulu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan tuh akan jauh berbeda. Masa lalu pasti akan lebih berharga daripada masa sekarang, dan masa sekarang pasti akan lebih berharga daripada masa depan gitu. Kecuali ini M2 money supply-nya berkurang gitu, atau tetap, itu gua akan lebih tertarik sih sebenarnya gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.